Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini adalah pengajian kita yang perdana tentang penjelasan kitab tauhid, dan insyaallah penjelasan atau syarah kitab tauhid akan kita jelaskan secara rutin di masjid yang penuh berkah ini. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang tauhid adalah pembahasan yang terpenting dalam kehidupan kita. Karena kita sedang membahas tentang tujuan kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering lupa dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sama kita harus saling mengingatkan. Dan pembahasan tentang tauhid, ya, kalau saya boleh katakan, bukan hanya diperlukan oleh orang awam, bahkan para ustadz, para syekh, ya, semua orang butuh untuk mengingatkan dirinya kembali tentang tauhid. Betapa sering godaan syaitan ingin memalingkan kita dari berpegang teguh dengan tauhid. Para dai betapa berat bagi mereka untuk melawan godaan riya, godaan ujub. Ini bukan godaan yang ringan. Kalau dia tidak selalu mengingatkan dirinya tentang tauhid, dia bisa terjerumus, ya, dalam godaan-godaan syaitan tersebut. Jika para ustadz, jika para syekh, para kiai butuh dengan pembahasan masalah tauhid, bagaimana lagi dengan orang awam? Jika orang awam secara umum di dunia ini butuh dengan tauhid, apalagi orang Indonesia yang berbagai macam kesyirikan tumbuh dan subur di tanah air kita. Masyarakat kita masih banyak yang belum kokoh akidahnya. Di antara buktinya, apa saja kesesatan yang ditanam di Indonesia pasti subur tumbuhnya. Pasti tumbuh subur di tanah air kita. Sudah berulang-ulang orang-orang ada yang mengaku menjadi nabi, masih saja ada yang membenarkan. Saya sering sampaikan, saya sendiri pernah bertemu dengan orang yang mengaku menjadi nabi, ya. Ternyata dia nabi pendusta, ya. Hampir-hampir saya jadi sahabat, ya. Ya. Oleh karenanya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja tanah air kita laku. Yang jadi ngaku Imam Mahdi ada, yang ngaku sebagai nabi juga ada, yang ngaku sebagai Nabi Isa juga pernah ada. Belum ada yang ngaku jadi Dajjal, sampai sekarang belum ada. Tapi Nabi Isa sudah ada, Nabi sudah banyak orang ngaku macam, dan laku, ada yang pengikutnya, pasti ada pengikutnya. Ya. Kemudian juga yang menggandangkan uang, ada aja yang membenarkan. Kenapa? Karena lemah akidahnya. Orang-orang seperti ini kalau muncul di Arab Saudi enggak laku. Enggak laku. Orang ditertawain sama orang. Tertawain orang sinting, kasihan, sakit, tolong masukkan ke rumah sakit jiwa. Mungkin begitu. Kenapa? Karena akidah mereka kokoh. Akidah mereka kokoh, ya. Oleh karena saya katakan bahasan tauhid diperlukan oleh semua orang, apalagi di tanah air kita. Kita tahu bagaimana di sebagian saudara-saudara kita di tanah Jawa ada yang memuja-muja dan menyanjung-nyanjung seekor sapi yang dinamakan Kiai Slamet, ya. Seandainya yang memuja-muja sapi tersebut agama lain, agama Hindu, ya wajar, memang mereka dewakan hewan tersebut. Tapi kalau orang Islam aneh. Orang Islam memuja-muja hewan tersebut, kemudian dinamakan dengan kiai, ya. Ya, kemudian kotorannya diperebutkan, ini aneh, ya. Ini aneh. Dan kalau mau bicara tentang jenis-jenis kesyirikan, macam-macam kesyirikan tanah air sangat banyak. Ada buku yang sangat bagus tulisan saudara kita Ustadz Abdullah Zain, hafizahullah taala, risalah S2-nya tentang al-madhahir asy-syirkiyah, ya, tentang bentuk-bentuk kesyirikan di tanah air. Cuma qadarullah
Saya ingin sekali buku itu diterjemahkan, tapi belum diterjemahkan. Karena beliau mengumpulkan berbagai macam model, bentuk-bentuk, contoh-contoh kesyirikan di tanah air. Saya ingin tahu juga ya, karena masih banyak yang saya belum saya ketahui ya. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang tauhid adalah pembahasan yang sangat penting dan terus kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Orang bertauhid pun dia harus memantapkan tauhidnya. Karena dalam tauhid bukan hanya diajarkan tentang kesyirikan-kesyirikan, tapi bagaimana cara Anda untuk mencapai derajat tertinggi dari ahli tauhid agar Anda bisa masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ini butuh sering untuk kita diingatkan kembali. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya ya, jangan kita dengar perkataan orang yang mengatakan itu pembahasan kuno, tauhid lagi. Enggak. Ini kita pembahasan tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita tidak membahas yang lain, kita juga bahas yang lain. Kita juga bahas fikih, kita juga bahas sirah nabawiyah, kita juga bahas adab, bahas masalah akhlak. Tapi yang paling utama adalah masalah tauhid. Dan yang akan kita bahas adalah suatu kitab kecil ya, karya seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang beliau adalah seorang yang sangat memperhatikan masalah tauhid. Dan beliau, kalau kita baca sejarah beliau dalam beberapa literatur tentang sejarah beliau ya, seperti Tarikh Najd ya, kemudian dan yang lainnya, kita akan lihat bahwasanya beliau hidup di zaman muncul kesyirikan waktu itu di Jaziratul Arab. Saya beliau sebutkan bagaimana orang-orang banyak percaya kepada dukun. Saya beliau sebutkan bagaimana orang-orang datang ke kuburan Zaid bin Khattab kemudian minta kepada kuburan tersebut ya. Muncul kesyirikan itu yang membuat beliau kemudian gerah, kemudian berdakwah tauhid dengan sungguh-sungguh dan menulis buku yang sangat luar biasa indahnya, yaitu Kitabut Tauhid. Kenapa saya katakan buku ini sangat indah ya? Karena buku ini padat, isinya dalil tok, judul dalil. Dan ini mirip seperti Sahih Al-Bukhari. Kalau antum baca Sahih Al-Bukhari, demikian metode Al-Imam Al-Bukhari, ditiru oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Judul kemudian dalil, terkadang disebutkan perkataan salaf, persis seperti metode Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian di antara keistimewaan buku ini tidak pernah ditulis buku yang seperti buku ini sebelumnya. Bukan berarti para ulama dahulu tidak perhatian dengan tauhid, tidak. Para ulama dahulu banyak menulis tentang tauhid. Tapi kebanyakan kita dapati ulama salaf di zaman Al-Imam Ahmad, di zaman Ad-Darimi, di zaman Al-Bukhari, mereka tidak menemukan kesyirikan-kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Orang masih jauh daripada penyembahan terhadap kuburan, percaya kepada dukun, itu masih jarang zaman dahulu. Yang dahulu pertama kali bid'ah muncul di zaman para salaf adalah bid'ah ilmu filsafat, ilmu kalam. Sehingga muncullah pemikiran-pemikiran sesat dalam masalah tauhid al-asma wa sifat. Muncullah Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah dan yang lainnya. Maka kita dapati buku-buku para ulama, mereka menulis tentang akidah tapi kebanyakan tentang membantah orang-orang Jahmiyah. Seperti Al-Imam Al-Bukhari punya buku judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Ini membantah ya Qadariyah ya, dan juga membantah firqah yang seperti Imam Ahmad memiliki buku ya Ar-Rad 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah, bantahan terhadap Jahmiyah. Ad-Darimi juga punya buku judulnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah, Ar-Rad 'alal Bishr al-Marisi. Semuanya berkaitan tentang al-asma wa sifat. Kemudian Ibnu Khuzaimah punya kitab judulnya Kitabut Tauhid, juga sama tentang berkaitan tentang masalah asma wa sifat. Kemudian belakangan ya di zaman misalnya Al-Imam Syafi'i atau yang lainnya belum muncul maraknya kesyirikan dalam tauhid al-ibadah, belum. Tetapi baru masuk mereka tercemar dengan apa? Ilmu filsafat. Jadi tauhid yang mereka bahas tentang masalah tauhid al-asma wa sifat kebanyakannya. Mulai di abad-abad ke-8 mulai muncul berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah, maka mulailah para ulama menulis secara khusus. Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim punya tulisan-tulisan yang sangat indah tentang tauhid al-uluhiyah. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis tentang tauhid rububiyah, terutama dalam jilid 1, jilid 2 dalam Majmu' Fatawa. Kemudian beliau juga menulis tentang asma wa sifat, beliau juga tulis tentang tauhid al-uluhiyah seperti Rad 'alal Bakri, al-Istighatsah fi Rad 'alal Bakri, kemudian tentang at-tawassul wal wasilah, ya. Tetapi tulisan Ibnu Taimiyah ya detail tetapi tidak komprehensif, tidak mencakup seluruh bab ya, karena beliau sedang menghadapi suatu permasalahan, beliau tulis dengan detail, beliau bantah misalnya. Dan tentunya Syekh Muhammad bin Wahhab ya mengambil banyak faedah dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullahu jami'an ya. Tetapi tulisan secara komprehensif kemudian detail lengkap belum pernah ada seperti Kitabut Tauhid. Sistematis kemudian lengkap. Segala bentuk kesyirikan disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala.
Kemudian juga pembahasan tentang masalah tauhid juga detail disebut oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala, padahal bukunya sangat tipis ya. Sangat tipis kalau dijual saya kalau beli di Arab Saudi 1 real ya. 1 real buku kecil ya. Dihafalkan oleh anak-anak di sana berusaha menghafal kitab tauhid ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan mulai muncul di abad-abad belakangan, maka mulailah para ulama menulis tentang kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Dan sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, beliau adalah dilahirkan tahun 1115 Hijriah, yaitu abad ke-12 atau sama dengan 1703 Masehi. Jadi beliau ulama abad ke-12. Ya, kemudian beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah, ya, di awal dari abad ke-13. Jadi beliau di ulama abad ke-12. Ada ulama-ulama sebelumnya yang menyinggung tentang masalah kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Contoh seperti ulama-ulama Syafi'iyah ya. Contohnya seperti sederhana Ar-Razi. Ar-Razi memiliki banyak penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat. Tapi waktu dia bicara tentang tauhid uluhiyah, tentang masalah pengingkaran terhadap penyembahan di kuburan, bagus dalam tafsirnya. Saya nukil dalam bantahan-bantahan saya. Ya. Ya, dia ternyata mengingkari penyembahan terhadap apa? Penghuni kubur, dan sudah terjadi di zaman beliau. Itu abad ke-6 kalau tidak salah. Kemudian contohnya Al-Makrizi. Ya. Al-Makrizi adalah ulama besar di mazhab Syafi'iyah yang wafat tahun 845 Hijriah, yaitu di awal-awal abad ke-9 ya. Ulama abad ke-8 sampai abad ke-9. Ya, beliau memiliki judul ini ulama Syafi'iyah. Dan kalau kita baca bukunya mirip seperti yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Judulnya Tajridut Tauhid Al-Mufid, yang artinya pemurnian tauhid yang bermanfaat. Pemurnian ini bermanfaat, jadi pemurnian tauhid. Beliau berkata di awal buku ini ya, beliau berkata kaqaulihi ta'ala, saya bacakan biar Anda tahu bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahhab ini bukan membawa suatu ajaran yang baru. Sudah banyak ulama yang sebelum beliau yang mengingkari tentang adanya kesyirikan dalam tauhid al-ibadah. Contohnya Al-Makrizi berkata, kaqaulihi ta'ala iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Fa innahu yanfi syirkal mahabbah wal ilahiyah. Kalimat ini iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami beribadah, menafikan syirik dalam kecintaan. Dan ada bab dalam kitab tauhid tentang syirik kecintaan, dalam masalah cinta. Dan syirik dalam al-ilahiyah, dalam peribadatan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Fa innahu yanfi syirkil khalqi war rububiyah, menafikan kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Lihat, dia sudah bagi tauhid jadi tauhid uluhiyah, jadi tauhid apa? Rububiyah. Ya. Kemudian datang orang belakangan bilang yang bagi tauhid jadi tauhid rububiyah, uluhiyah. Ini pembagian bid'ah. Ini dari mana bid'ah? Dari ulama dari dulu sudah bagi. Ya, nanti kita akan jelaskan ya. Ya, ini ulama Syafi'iyah. Al-Makrizi ma'ruf ya. Kemudian mengatakan fatadammanat hadhil ayatu tajridat tauhid rabbil alamin fil ibadah. Maka ayat ini mencakup pemurnian tauhid dalam kepada Allah dalam masalah ibadah. Wa innahu la yajuzu isyraku ghairihi ma'ahu. Tidak boleh mensekutukan Allah dengan yang lainnya. La fil af'al wala fil alfaz wala fil iradat. Tidak boleh mensekutukan Allah dalam masalah perbuatan, dalam lafal-lafal dan dalam iradat, dalam kehendak-kehendak. Dia contohkan, fasyirku bihi fil af'al. Berbuat syirik kepada Allah dalam masalah perbuatan, contohnya sujud li ghairihi. Sujud kepada selain Allah, syirik kata dia. Bukan Syekh Muhammad bin Wahhab yang bilang, bukan Ibnu Taimiyah yang bilang, bukan Salafin yang bilang. Yang bilang siapa? Ulama Syafi'iyah. Ini syirik kepada Allah. Kemudian mengatakan wa tawaf bi ghairi baitihil muharram. Tawaf selain di Ka'bah. Ya, tawaf di apa? Di manakah? Tawaf di gunung lah, tawaf di mana? Ini syirik. Tawaf di Karbala selain di Ka'bah semuanya syirik kata dia. Tawaf di batu Quran, ada batu Quran kan? Di mana? Katanya tawaf berapa kali nanti doanya dikabulkan kalau enggak salah. Kemudian beliau mengatakan wa takbil hajar al-ahjar ghairil hajar al-aswad. Mencium batu-batu selain hajar aswad. Ada cium batu dalam rangka mencari pahala. Ini kata beliau juga apa? Syirik. Ya. Punya batu akik dicium-cium. Batu paling top di alam semesta ini turun dari surga hajar aswad. Itu pun tidak sakti. Ini ada batu akik temu di lumpur-lumpur diambil kemudian digosok-gosok, sakti dijual mahal. Yang jual bahlul, yang beli lebih bahlul lagi. Takbilul kubur, dia bilang mencium kuburan, kesyirikan. Wastilamuha, mengusap kuburan, kesyirikan. Wasujudu laha, sujud kepada kuburan, kesyirikan. Dan ini terjadi sampai sekarang. Tidak usah jauh-jauh, di Madinah saya lihat orang Indonesia sujud ke arah kuburan Nabi. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri.
Mereka dilarang, akhirnya mereka pergi ke arah depan, padahal kiblat sebelah sana, mereka kuburan sebelah sini, mereka menghadap ke belakang kiblat. Dalam rangka demi menghadap siapa? Kuburan Rasulullah SAW. Dari mana? Ada yang ngajarin. Orang-orang awam paling nggak ngerti, tapi diajarin sama mutawifnya, sama pembimbingnya. Diajari kesyirikan. Kemudian beliau berkata, waqad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha qubural anbiya'i was salihin masajida. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan nabi dan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid. Dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa man ittakhadha al-qubura awthanan tu'badu min dunillah. Ini kita hanya tidak menyembah penghuni kubur. Nabi melaknat orang yang beribadah di situ, dijadikan seperti masjid. Kuburan fungsinya seperti masjid, dilaknat oleh Nabi SAW. Padahal Anda sedang beribadah kepada Allah. Bagaimana kata beliau? Fa kaifa man ittakhadhal qubur awthanan tu'badu min dunillah. Bagaimana lagi menyembah penghuni kubur tersebut? Kalau kita beribadah di kuburan saja dilaknat oleh Nabi SAW, bagaimana lagi menyembah penghuni kubur? Dan ini ditulis oleh ulama Syafi'iyah Al-Mikrizi yang wafat pada tahun 845 Hijriah. Beliau juga berkata, perhatikan ini, subhanallah, dia seakan-akan dia seperti perkataan Syekh Abdul Wahab dan yang lainnya. Beliau berkata, ziaratul kubur ala salasati aqsam. Dalam bukunya yang sama, Tajridut Tauhid. Menziarahi kuburan ada 3 bentuk, kata beliau. Yang pertama, yang sunnah. Qaumun yazurunal mauta fayad'una lahum. Suatu kaum yang menziarahi orang-orang yang sudah meninggal kemudian mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Wa hadhihi hiya ziyaratu syar'iyyah. Inilah ziarah yang sunnah, yang syar'i. Karena mayat-mayat sudah tidak bisa apa-apa, mereka butuhkan bantuan kita untuk mendoakan mereka. Wa qaumun yazurunahum yad'una bihim. Ada suatu kaum yang mereka berziarah kepada penghuni-penghuni kubur tersebut dan mereka berdoa kepada Allah dengan mayat-mayat tersebut. Fa haula'i humul musyrikuna fil uluhiyyati wal mahabbah. Jadi mereka tetap berdoa kepada Allah tapi dengan perantara penghuni-penghuni kubur ini. Ingat lafal yang diucapkan oleh Al-Mikrizi. Beliau berkata, yad'una bihim, bukan yad'unahum, bukan berdoa kepada penghuni kubur. Nanti jenis ketiga kalau berdoa kepada meminta kepada penghuni kubur. Yang jenis kedua, mereka berdoa kepada Allah tapi melalui perantara apa? Perantara penghuni-penghuni kubur tersebut. Kata beliau, fa haula'i humul musyrikuna fil uluhiyyah wal mahabbah. Mereka inilah orang-orang yang syirik dalam masalah uluhiyah dan dalam masalah kecintaan. Kemudian yang ketiga, wa qaumun yazurunahum fayad'unahum anfusahum. Yang ketiga lebih parah. Orang-orang datang ke kuburan kemudian minta-minta kepada penghuni kubur. Ini yang parah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Wa haula'i humul musyrikuna fir rububiyyah. Mereka inilah orang-orang yang berbuat kesyirikan dalam rububiyah. Ya. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, masalah berdoa kepada Allah bukan masalah hanya sekedar syirik dalam tauhid al-uluhiyah, tapi dia masalah dalam tauhid ar-rububiyah. Karena tatkala dia minta kepada makhluk tersebut, berarti makhluk ini juga hebat, bisa ini, bisa anu, bisa ini, sama seperti Tuhan. Makanya syiriknya tercampur syirik uluhiyah dan syirik apa? Rububiyah. Ini perkataan ulama Syafi'iyah. Baik. Antum ini kan kebanyakan orang ini Arab Yaman kan? Coba yang keturunan Yaman angkat tangan. Ya. Satu aja. Banyak cuma enggak mau angkat tangan ya. Antum ada ulama-ulama Yaman yang hebat-hebat, di antaranya yang terkenal adalah Al-Amir As-Sun'ani, Muhammad bin Ismail As-Sun'ani yang wafat pada tahun 1182. Kalau Syekh Abdul Wahab tadi wafat tahun berapa? 1206 kalau enggak salah ya. Jadi dia wafat 20 tahun sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan dia ini semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi tempatnya beda. Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi, di Najd, kemudian ke Makkah dan Madinah, adapun dia di Yaman, di Son'a, As-Sun'ani. Dia punya buku yang sangat indah, judulnya Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad. Membersihkan akidah dari kotoran-kotoran kekufuran. Judulnya indah. Ini buku dicetak, buku bagus sekali. Beliau berkata di awal kitab tersebut, di muqaddimah langsung beliau berkata, perhatikan, saya bacakan lafalnya. Ini sezaman dengan Syekh Muhammad bin Wahab tapi tempatnya apa? Berbeda. Belum ada internet waktu itu, belum kolang-kolang, belum telepon-telepon, belum WhatsApp, belum. Dia ulamanya sendiri, Syekh Muhammad bin Wahab ulamanya sendiri, lain guru. Tapi ketemu karena sama-sama berbicara tentang masalah akidah. Kata beliau, fa hadza tathhirul i'tiqad an adranil ilhad. Inilah buku Tathhirul I'tiqad, membersihkan akidah dari
kotoran-kotoran kekufuran. Wajib alayya ta'lifuhu, wajib bagiku untuk menulisnya. Kenapa? Lihat banyak kemungkaran, dilihat banyak kesyirikan. Wa ta'ayyana alayya tarsifuhu, dan saya yang harus mengumpulkannya, menyusunnya buku ini. Lima ra'aituhu wa alimtuhu yaqinan min ittikhadil ibadil andada fil amsar wal qura wa jama'il bilad. Perhatikan dia mengatakan apa? Kenapa saya tulis buku ini? Karena saya tahu dengan keyakinan saya yang saya lihat langsung, dan saya tahu dengan keyakinan saya bagaimana para hamba mengambil tandingan-tandingan bagi Allah, melakukan kesyirikan di kota-kota, di negeri-negeri, di kampung-kampung, wa jami'il bilad, dan seluruh negeri-negeri. Ini berarti Syekh Abdul Wahab Syekh As-Sun'ani takfiri, ya. Tidak, orang bilang gitu. Kalau kita bilang kesyirikan di mana-mana, ente takfiri. Memang ada kesyirikan di mana-mana. Ada kesyirikan di mana-mana, ya. Tapi bukan berarti kita mengkafirkan kaum muslimin, tidak. Tapi dia menjelaskan, dia menemukan orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan bagi Allah di mana, di kota-kota, fil amsar wal qura, di kampung-kampung, wa jami'il bilad, di negeri-negeri seluruhnya. Disebutkan kota-kota tersebut, minal Yaman, di Yaman banyak kesyirikan, wa Syam, di Syam banyak kesyirikan, wa Misr, Misr juga banyak kesyirikan, wa Najd, wa Tihama juga banyak kesyirikan, wa jami'i diyari al-Islam, dan seluruh negeri-negeri Islam. Subhanallah, Indonesia tidak disebutkan. Padahal mungkin lebih parah. Tapi dia tidak tahu, belum sampai ke sini rumahnya. Tapi cucu-cucunya sudah sampai sini, alhamdulillah. Apa kesyirikan yang dia lihat? Dia tidak mengingkari seluruh kesyirikan. Dia hanya mengingkari satu model kesyirikan. Yang dia bilang, saya lihat kesyirikan di mana-mana, di Mesir, di Syam, di Yaman, di Najd, di Tihama, semuanya satu saja jenis kesyirikan. Dia mengatakan apa? Wa huwa al-i'tiqadu fil kubur, yaitu meyakini penghuni kubur. Sampai sekarang masih ada nggak keyakinan seperti ini? Masih banyak. Di antara cerita yang lucu yang saya dengar diceritakan oleh seorang ustadz, tiba-tiba di sekitar di suatu hutan atau apa, tiba-tiba muncul kuburan. Kuburan sebelumnya nggak ada, tapi kuburan tiba-tiba muncul, kemudian dipagari. Tiba-tiba orang datang ke sana berbondong-bondong, berdoa, menangis, melempar duit ke sana terus. Kenapa kuburan tersebut bisa naik sendiri, bisa turun sendiri? Padahal sebelumnya tidak ada. Tahu-tahu ketahuan ada orang yang pompa dari jauh. Ya, ente kalau mau cari uang gampang. Gampang sekali di tanah air. Ente sewa ini, beli tanah, ente hiasi, ente kasih aneh-aneh, ente bikin kuburan mewah, ente tulis ada Mbah siapa? Paijo. Kuburan Mbah Paijo, ya, 200 meter. Orang pasti datang rame. Suruh satu orang nongkrong di situ saja. Pakai sorban, diam zikir, sudah pasti duit banyak tiap hari. Beneran. Beneran, saya nggak bohong. Tapi jangan dicoba. Ustaz, saya sudah lama kerja nggak dapat duit, Ustaz. Ini ide yang bagus. Oh, jangan, boleh, nggak boleh. Ini ide berbahaya, neraka jahanam, hati-hati. Ya, akhi, lihat Syekh As-Sun'ani persis seperti siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengingkari masalah kesyirikan, masalah keyakinan terhadap penghuni kubur. Itulah yang kita hadapi sekarang sampai sekarang. Banyak orang-orang memiliki keyakinan terhadap penghuni apa? Penghuni kubur. Sampai sekarang. Oleh karenanya, tatkala beliau mendengar cerita tentang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena beliau sezaman, maka beliau menulis syair memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Antum tahu As-Sun'ani penulis kitab Subulus Salam, syarah Bulughul Maram, tahu kan? Kitab Bulughul Maram ada syarahnya terkenal. Dulu belum ada syarah-syarah yang lain, ada syarah yang paling top namanya Subulus Salam. Karangan Al-Amir As-Sun'ani. Dia punya kitab-kitab yang indah yang lain. Di antaranya seperti Al-Uddah. Ya, Al-Uddah itu ta'liq terhadap kitab Ahkamul Ahkam karya Ibnu Daqiq Al-Aid, itu kitab yang sangat luar biasa ilmunya, ya. Luar biasa. Ini orang canggih, As-Sun'ani, orang Yaman, ya. Mudah-mudahan orang-orang keturunan Yaman juga canggih-canggih di sini, ya. Kata beliau memuji Syekh Muhammad bin Wahab, kata beliau, "Salami ala Najdin wa man halla fi Najdin." Salamku kepada kota Najd dan orang yang ada di Najd. Maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Wa in kana taslimi ala anil bu'di la yujdi. Meskipun salamku dari jauh tidak ada kurang-kurang bermanfaat, katanya. Karena dulu belum ada WhatsApp, ya. Tapi dia tulis syair seperti itu, ya, untuk memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belakangan ada orang mengeluarkan syair dinisbahkan kepada Al-Imam As-Sun'ani bahwasanya dia menyesali pujian dia terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Namun ada para ulama membantah. Tidak benar nisbah tersebut kepada Al-Amir As-Sun'ani rahimahullah. Kenapa? Karena waktu dia masih hidup enggak ada sama sekali syair tersebut. Syair tersebut muncul belakangan. Setelah dia meninggal baru kemudian muncullah syair tersebut. Seandainya As-Sun'ani sudah mengingkari Muhammad bin Abdul Wahab sejak dia masih hidup, tentu dia sudah akan sebarkan syair tersebut. Kenapa baru muncul belakangan?
Dan bisa jadi dia mengingkari karena informasi yang tidak benar kepada beliau. Kalaupun benar itu nisbah perkataan beliau, dan kita tidak peduli kalaupun dia mencela Syekh Abdul Wahab, kita bilang buku Anda sama dengan bukunya Muhammad bin Abdul Wahab, sama-sama mengingkari apa? Kesyirikan. Taib. Demikian juga ada ulama Yaman yang hebat selain As-Sun'ani yang datang setelah Sun'ani, yaitu Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 1250 Hijriah. Beliau menulis buku judulnya Syahrus Sudur bi Tahrimi Raf'il Qubur. Judulnya saja luar biasa. Melegakan dada tentang haramnya meninggikan kuburan. Ente masih ragu bahwasanya meninggikan kuburan hukumnya haram? Nih buku saya tulis biar ente lega. Biar ente yakin bahwasanya meninggikan kuburan hukumnya apa? Haram. Buku ini kalau diterjemahkan dibahas bagus. Ini ulama Yaman, Asy-Syaukani ma'ruf, terkenal. Punya kitab Nailul apa? Autar, terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sudah diterjemahkan. Subul Salam juga sudah diterjemahkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia menulis buku tersebut? Karena dia melihat banyak orang meninggalkan kuburan, itu rawan bahaya, bisa menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Disebutkan dalam buku ini, saya sempat nukil dalam bantahan saya terhadap sebagian orang. Dia bilang bagaimana kalau seorang datang ke kuburan, terus kuburan tersebut ditinggikan, dipasang lampu-lampu, ditulis-tulis huruf kaligrafi, dikasih mewangian, orang si gemetar itu, ini siapa ini dalam kuburan ini? Dengan otomatis setan datang menghiasi sehingga akhirnya dia pun berkeyakinan terhadap penghuni kubur tersebut. Itu disebut Al-Syaukani rahimahullah. Kenapa Rasulullah SAW melarang kuburan ditinggikan? Kenapa Rasulullah SAW melarang kuburan dikasih disemeni? Kenapa Rasulullah SAW melarang dikasih lampu? Ini semuanya agar kita terjauhkan dari pengagungan terhadap kuburan. Kenapa ya ikhwan? Karena kesyirikan terjadi kebanyakannya adalah kepada orang-orang soleh setelah mereka meninggal. Waktu mereka meninggal orang belum syirik sama dia. Waktu sudah meninggal baru orang syirik sama dia. Ya. Seperti Lata, dulunya orang soleh meninggal disembah. Buddha, ya, katanya orang soleh meninggal kemudian dijadikan Tuhan. Nabi Isa dulu seorang nabi, kapan disembah? Waktu sudah meninggal baru disembah. Ya. Dan seterusnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW ingin menutup segala pintu-pintu celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka Rasulullah SAW melarang. Namun sebagian perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seluruh yang dilarang oleh Nabi berkaitan dengan kuburan semuanya dilanggar. Semuanya. Nabi bilang jangan ditinggikan kuburan. Oh, tinggi-tinggiin. Gede-gedein, ya. Bikin istana, bikin kubah di atasnya, bikin rumah dalam kuburan. Besar-besaran. Sampai Khomeini terakhir bikin kuburan apa? Habisan berapa puluh juta dolar ya. Kuburannya siapa? Khomeini. Karena orang Syiah memang penyembah kubur. Mereka yang pernah mengatakan syirik penyembahan terhadap kubur itu adalah diadopsi oleh orang Islam dari orang Syiah. Ya. Makanya kuburan Khomeini benar-benar mereka mewah-mewahkan sehebat-hebatnya. Kemudian Rasulullah SAW larang kuburan untuk disemen. Orang-orang semen ya, semen kuburan dimantepin. Rasulullah SAW larang untuk pasang lampu, mereka pasang lampu. Rasulullah SAW larang untuk sholat ke arah kuburan, mereka sholat ke arah kuburan. Bahkan kuburannya taruh di mihrab imam. Dia tidak. Iya. Semua dilarang oleh Nabi SAW tentang kuburan, mereka kerjakan. Mereka kerjakan. Oleh karenanya, inilah kenapa kita perlu membahas tentang masalah tauhid. Ini hanya sebagian kecil dari pembahasan tauhid. Pembahasan yang lain masih banyak. Ya, ini saya sebutkan ada beberapa macam bab sini. Saya ada berapa jumlah bab? Ada 67 bab. Dan saya ingin setiap pertemuan satu bab. Tapi ternyata malam ini satu bab belum ada, masih mukadimah aja. Qadarullah. Ya. Berarti kalau satu pertemuan satu bab, 67 pertemuan. 67 pertemuan berapa? Berarti 67 minggu. 67 minggu, ya lama lah. Ya lama. Belum lagi kalau libur, belum kalau saya safar ya. Belum kalau saya sakit, belum kalau antum yang sakit ya baik-baik. Oleh karenanya butuh kesabaran ya, butuh kesabaran. Antum aja Masya Allah ngaji nggak ada yang pegang buku, Masya Allah. Kayak Imam Bukhari aja. Imam Bukhari ngaji 16 hari tidak bawa buku, tidak nyatat sama sekali. Nyatatnya setelah itu teman-temannya nyatat, waktu dites dia lebih hafal daripada yang nyatat. Selama 16 hari tidak apa? Nyatat. Ternyata temannya nulis sekitar 5.000 hadis kalau tidak salah. Imam Bukhari bisa dikte kepada mereka, 16 hari dia tidak catat. Makanya antum mirip Imam Bukhari. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bab yang pertama. Dalam kita bisa masuk ini. Berapa menit lagi azan? Masih lama. Taib. Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Tauhid berasal dari
masdar wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan satu, atau kalau bahasa kita mengesakan. Dan istilah tauhid bukan istilah yang baru. Ini istilah yang datang dalam syariat, diakui oleh para sahabat dan diakui oleh para ulama setelah para sahabat. Datang lafal tauhid dalam hadis-hadis Nabi SAW. Saya contohkan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tatkala Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman untuk menyeru kepada apa? Tauhid. Mu'adz bin Jabal, dua orang sahabat Rasulullah SAW kirim ke Yaman di tempat yang berbeda-beda, agar antum tahu penduduk Yaman ngerti siapa yang bawa Islam ke negeri Yaman. Siapa? Mu'adz bin Jabal sama siapa satunya? Saya belum sebutin ya. Makanya antum tidak tahu. Satunya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dua orang ini dikirim oleh Nabi negeri Yaman. Ya, alhamdulillah kemudian tersebarlah Islam di negeri Yaman. Kemudian sekarang muncul orang-orang Syiah Al-Huthiyun mengkafir-kafirkan para sahabat. Di antara yang dikafirkan oleh mereka adalah Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari. Makanya para ulama mengatakan mereka tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Ya. Mereka itu kenal Islam dari Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal. Sekarang dikafir-kafir oleh mereka. Apa enggak kurang ajar? Rasulullah SAW tatkala mengirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Rasulullah SAW berkata, "Innaka sata'ti qauman ahla kitab." Kau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Fa idza ji'tahum fad'uuhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kau datang kepada mereka, maka serulah mereka kepada syahadah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ini dalam satu lafal. Dalam lafal yang lain kata Rasulullah SAW, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah." Jadikanlah yang pertama kali kau serukan adalah beribadah kepada Allah. Yang dalam satu lafal syahadah la ilaha illallah, yang kedua lafal yang lain ibadatullah, yang ketiga lafal yang lain riwayat Al-Imam Al-Bukhari juga, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi an yuwahhidullah. Jadikanlah dakwah engkau yang pertama kali untuk mentauhidkan apa? Allah. Jadi lafal tauhid sudah ada. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Daruqutni dalam sunannya, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi tauhidullah. Jadikanlah dakwahmu yang pertama kali tauhidullah. Rasulullah SAW sebutkan tauhid. Jadi istilah tauhid sudah ada dalam syariat. Contohnya lagi, Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud dan juga dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Rasulullah SAW bercerita tentang orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat takut kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, "Anna rajulan," yaitu ada seorang, "lam ya'mal minal khairi syai'an qat illa tauhid." Orang ini tidak punya amal soleh sama sekali kecuali cuma satu amal solehnya, itu tauhid. Ini lafal Nabi, kata Nabi, "Anna rajulan lam ya'mal minal khairi syai'an qattu illa tauhida." Ada seorang tidak pernah beramal, tidak punya amal soleh sedikit pun kecuali apa? Tauhid. Dia punya amal yang besar ternyata, meskipun satu, tapi apa? Tauhid. Falamma hadaratul wafatu, tatkala dia akan meninggal dunia, qala li ahlihi, dia berkata kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, "Idza ana mittu fakhudhuni wahruquni hatta tad'uni humamatan thumma thanuni." Kata dia, "Wahai anak-anakku, kalau saya mati, ambillah jasadku, bakarlah jasadku, biarkanlah saya terbakar sampai menjadi hangus. Kemudian tumbuklah badanku tersebut agar menjadi debu. Thumma daruni fil bahri." Kemudian lemparkanlah debuku, tebarkanlah debuku di lautan. Wa fi yaumin rahin, kemudian waktu hari di mana angin bertiup kencang, sehingga ada sebagian debuku yang bertebaran di lautan, ada sebagian debuku yang bertebaran di tiup angin. Qala fa fa'alu bihi dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya anak-anaknya nurut. Bapaknya meninggal dibakar, ya, kemudian sampai hangus, kemudian dihancurin, kemudian ditebarin di lautan dan juga di angin. Tiba-tiba fa idza huwa fi qabdatillah, tiba-tiba dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah azza wa jalla, Allah bertanya kepada dia, "Ma hamalaka ala ma sana'ta?" Apa yang buat engkau melakukan apa yang kau lakukan? Kata dia, "Makhafataka ya Rabb, aku takut kepada engkau." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faghfarallahu lahu," Allah ampuni dia. Kenapa? Dia tidak berbuat kesyirikan. Dia punya amalan yang hebat apa? Tauhid. Yang tauhid tersebut mengantarkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia salah, tapi Allah ampuni dia. Jadi Rasulullah SAW menggunakan lafal tauhid. Taib. Dalam hadis yang lain, dalam juga riwayat Imam Ahmad, ini Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang hasan, ada seorang namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini kakeknya Amr bin Al-As. Kakeknya apa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi Amr bin Al-As bin Wa'il, sahabat yang sangat cerdas. Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu yang dahulunya adalah
juru bicaranya orang-orang Quraisy. Juru bicaranya Abu Jahal, tapi kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum baca tentang cerita bagaimana Amr bin As masuk Islam, luar biasa ya. Luar biasa ya. Ya. Tapi enggak ada waktu kita mau cerita ya. Menarik dan sangat lucu dan hebat, orangnya memang hebat ya. Tapi ya kita cerita, dia punya bapak namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il musyrik, meninggal dalam kondisi musyrik. Namun waktu di zaman musyrik dia pernah bernazar untuk an yanhara mi'ata badanatin. Dia akan menyembelih 100 ekor onta. Dia sudah bernazar. Tahu-tahu sebelum dia menyembelih 100 ekor onta untuk dibagikan kepada fakir miskin, orang jahiliyah dahulu juga bersedekah. Ya. Orang jahiliyah dulu juga bersedekah. Ini saya sering ingatkan dalam pengajian-pengajian saya waktu di Masjid Nabawi, terutama kepada para pemilik-pemilik travel. Ya. Orang-orang jahiliyah, orang musyrik dahulu, mereka bangga memberi pelayanan kepada jemaah haji. Mereka bangga memberi pelayanan kepada jemaah haji. Antum bangga bisa mengeruk duit sebanyak-banyaknya dari jemaah travel. Boleh, tidak dilarang. Saya bilang saya tidak larang, itu cara mencari duit yang halal. Tapi ingat, jangan sampai anta mendolimi jemaah travel. Janji yang tidak-tidak itu mendatangkan ya, menghilangkan keberkahan. Anda berusaha sejujurnya, berusaha melayani. Ingat, Anda melayani berpahala. Kalau orang-orang musyrik jahiliyah dahulu mereka bangga rebut-rebutan untuk bisa ya menservis para jemaah haji, apalagi kita seorang Islam berusaha untuk bisa menservis mereka dengan sebaik-baiknya, karena itu ibadah yang mulia. Taib, dia ini bersedekah. Al-As bin Wa'il ya, berniat untuk menyembelih 100 ekor onta dibagi-bagikan pada fakir miskin. Lalu dia meninggal sebelum nazarnya dilaksanakan. Ada dua anaknya ingin berbakti kepada orang tuanya. Yang pertama Hisham bin Al-As. Maka dia pun nahara hissatahu khamsina badanah. Dia pun ambil setengah. Saya lanjutkan nazar bapak saya, 50 ekor onta dia sembelih, niatnya untuk bapaknya. Amr bin Al-As ingin juga menyembelih 50 ekor onta untuk berbakti kepada bapaknya. Maka dia tanya lagi kepada Nabi SAW. Dia tanya dulu. Jangan dia tidak diterima. Wa anna Amran sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka Amr bin As tanya kepada Nabi tentang hal ini. Maka apa kata Rasulullah SAW? Perhatikan. Amma abuka falau kana aqarra bit tauhid. Seandainya bapakmu dulu bertauhid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermanfaat tapi enggak bermanfaat, dia tidak bertauhid. Meninggal dalam kondisi apa? Syirik. Jadi maksud saya Rasulullah SAW menggunakan lafal apa? Tauhid. Jadi kita sedang bicara masalah tauhid, ini bukan perkara yang baru. Nabi sudah mengucapkan lafal tauhid. Oleh karena dikenal juga oleh para sahabat. Tatkala dalam hadis yang panjang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Muslim tentang wasful haji, tentang sifatul haji, tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waktu Rasulullah SAW bertalbiyah, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilan Engkau ya Allah. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Kata Jabir mensifati Nabi, kata Jabir, falabba fa ahalla bitauhid. Rasulullah SAW membuka hajinya dengan apa? Tauhid. Kenapa? Karena dalam talbiyah Nabi ada labbaik la syarika laka labbaik. Jadi para sahabat tahu itu adalah makna tauhid. Kemudian juga para ulama menulis buku-buku tauhid seperti Ibnu Khuzaimah punya buku judulnya Kitabut Tauhid, Ibnu Manda punya buku judulnya Kitabut Tauhid, Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya juga ada Kitabut Tauhid. Dan seterusnya para ulama akhirnya menulis buku-buku yang mereka beri judul dengan tauhid. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita tutup pengajian kita kali ini ya tentang pembagian tauhid. Sebelum kita menjelaskan tentang bab pertama ya. Jadi kita baru bahas judulnya Kitabut Tauhid, belum masuk penjelasan bab pertama. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, tauhid sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dibagi menjadi 3. Yaitu tauhid al-uluhiyah, kemudian tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama kita dan juga para ustadz-ustadz kita, ya guru-guru kita menjelaskan bahwasanya tauhid menjadi 3. Pembagian ini ya memang tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, tidak pernah, tetapi dilakukan oleh Nabi. Apakah Nabi bertauhid dalam masalah rububiyah? Apa tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah artinya mentauhidkan af'alillah, bahwasanya fi'il Allah itu tidak ada yang menduakannya. Allah hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang beri rezeki, hanya Allah yang menguasai alam semesta, hanya Allah yang menciptakan alam semesta, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, hanya Allah semata. Inilah tauhid apa? Rububiyah. Tauhid al-uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam peribadatan para hamba yang disebut dengan tauhid af'alil ibad. Para hamba harus mentauhidkan
perbuatan mereka. Mereka tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak boleh menyembelih kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak boleh salat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tauhid atas semua sifat, tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah. Bahwasanya Allah Maha ini, Maha anu, Maha ini, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari tiga tauhid tersebut. Ya. Meskipun Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan tauhid menjadi tauhid, ketahuilah para sahabatku tauhid terbagi menjadi tiga. Namun saya tanya sama antum, apakah Rasulullah SAW memiliki keyakinan terhadap tiga tauhid ini? Apakah Rasulullah SAW meyakini ada Tuhan selain Allah? Enggak. Apakah Rasulullah SAW pernah beribadah kepada selain Allah? Enggak. Apakah Rasulullah SAW meyakini ada zat yang mahanya seperti mahanya Allah? Tidak ada. Kalau gitu Rasulullah SAW menjalankan tiga tauhid ini. Sahabat juga demikian. Cuma penguraian yang menjadi tiga ini memang tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Oleh karena para ulama berusaha meneliti agar memudahkan. Jadi pembagian tauhid itu adalah sarana untuk kita paham tauhid. Dia bukan tujuan, dia sarana. Ingat ya. Ada orang tidak bagi tauhid nggak jadi masalah. Yang penting ente tauhidnya benar semua. Pembagian tersebut kenapa ada? Karena dibutuhkan, karena terjadi penyimpangan. Ingat, tauhid artinya pengesaan. Dan tauhid pertama kali muncul turun ke alam semesta ini tidak perlu pembagian, karena orang dahulu bertauhid kepada Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma sifat. 10 tahun sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kurun Nabi Nuh alaihissalam tidak terjadi kesyirikan. Baru terjadi kesyirikan di zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Terjadi maksiat ya, pembunuhan sudah terjadi, Qabil bunuh Habil, mungkin perzinahan terjadi, tapi 10 kurun tidak ada kesyirikan. Tatkala terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh, Allah kirim Nabi Nuh untuk perbaiki tauhid yang sudah dipecah-pecah oleh kaum Nabi Nuh. Jadi diturunkannya tauhid, dibagi-baginya tauhid oleh para ulama adalah dalam rangka untuk menyatukan kembali. Kenapa? Karena masyarakat yang membagi tauhid. Allah berfirman di akhir surat Yusuf, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Perhatikan ayat ini. Sudah azan kah? Belum. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Dalam ayat ini Allah menggabungkan antara iman dengan tauhid. Saya ulangi ayatnya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Kok bisa digabungkan antara iman dan kesyirikan? Kok bisa digabungkan antara tauhid dengan kesyirikan? Berarti mereka ini ada sisi tauhid yang benar, ada sisi tauhid yang keliru. Faham? Mereka sendiri yang melakukan pembagian. Ternyata setelah dicek apa iman mereka? Iman mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, kata mereka Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang beri rezeki kepada kalian, kata mereka Allah. Jadi ternyata iman mereka, tauhid mereka yang benar adalah tauhid apa? Rububiyah. Meyakini pencipta hanyalah Allah, pemberi rezeki hanyalah Allah, menghidupkan, matikan hanyalah Allah. Ternyata syirik mereka dalam masalah beribadah kepada selain Allah. Ternyata mereka beribadah kepada sembahan-sembahan selain Allah. Mereka beribadah kepada patung-patung. Jadi yang memecah tauhid siapa? Kaum musyrikin. Maka datang syariat untuk menyatukan kembali tauhid ini, jangan dipecah-pecah. Nah, untuk bisa menyatukan kembali tauhid yang terpecah ini harus dijelaskan mana sisi yang salah, mana sisi yang benar. Maka datanglah pembagian, tauhid terbagi menjadi 3. Yang kalian salah itu poin yang tauhid ini. Yang rububiyah kalian enggak salah, kalau gitu perbaiki yang ini. Paham? Jadi pembagian tauhid tujuannya untuk menyatukan kembali apa? Tauhid. Nanti ada yang bilang seperti perkataan sebagian ahlul bidah ya, Hasan Saqaf dan yang lainnya, dia mengatakan apa? Habib Hasan Saqaf mengatakan apa? Yang bagi tauhid itu seperti trinitas. Bagi 3 berarti seperti apa? Trinitas. Tuhan kok dibagi-bagi? Yang bagi Tuhan siapa? Ya akhi, apakah setiap orang bagi 3 kemudian dikatakan trinitas? Enggak nyambung sama sekali. Apa sambungannya tauhid menjadi 3 dengan meyakini Allah itu 3? Apa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan apa? Ruhul Kudus. Enggak nyambung. Apa setiap bilangan 3 kemudian dikatakan trinitas? Ternyata kita dapati ahlul bidah juga bagi tauhid. Bukan cuma ahlus sunnah wal jamaah. Contohnya ya, dalam sebagian buku-buku mereka ya, mereka mengatakan bahwasanya tauhid ada 3. Tauhidul khassah atau tauhidul ammah, tauhidnya orang umum, orang awam, tauhidul khassah, tauhidnya orang-orang spesial, tauhid khassatil khassah, tauhidnya orang-orang super spesial. Ada berapa tauhid sekarang? 3, sama.
Mereka bagi 3 ya. Nanti lama-lama para jadi wahdatul wujud ya. Dibantah oleh siapa namanya syarih Aqidah Tahawiyah itu Ibn Abi Al-Hanafi rahimahullahu taala ya. Orang-orang Asy'ariyah juga bagi tauhid. Nanti akan kita nukil insyaallah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, tauhid fi dzat, tauhid tentang zat, tauhid tentang af'al ya. Tauhid tentang apa? Ada 3 juga mereka bagi tauhid. Ternyata semuanya membagi. Ada juga bagi tauhid menjadi 4. Ada ulama as-sunnah juga ada yang bagi tauhid menjadi 2. Tauhid bagi 2 kata mereka tauhidul ma'rifah dan tauhidul amal at-talabi. Tauhidul ilmu wal ma'rifah maksudnya tauhid tentang ilmu tentang Allah dan ma'rifah. Di bawah tauhid ini ada tauhid rububiyah asma wa sifat karena berkaitan tentang bagaimana ilmu kita tentang Allah. Tauhid jenis kedua berkaitan dengan kita. Bagaimana kita mentauhidkan amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ada ulama yang bagi 2, ada yang ulama yang bagi 3. Maka saya katakan bagian itu enggak jadi masalah. Ente yang bagi 7 terserah ente, yang penting benar maksudnya. Ya. Karena muncul ada orang bagi tauhid menjadi 4 dan ternyata niatnya tidak benar. Oh, tauhid itu ada 4. Apa? Tauhid Allah semua sifat. Yang kedua, tauhid rububiyah. Yang ketiga, tauhid uluhiyah. Yang keempat, tauhid hakimiyah. Baik. Kenapa Anda tambah tauhid hakimiyah? Tauhid hakimiyah ini bisa masuk dalam tauhid rububiyah, bisa masuk dalam tauhid uluhiyah. Ternyata masuknya untuk mengkafir-kafirkan pemerintah. Oh, ini lain lagi ceritanya. Berarti ente sarana itu ente bertujuan untuk kesalahan. Jadi maksud saya ente mau bagi tauhid berapapun terserah ente, yang penting isinya apa? Isinya benar. Karena memang ada yang bagi 2, ada yang bagi 3, ada yang bagi 4 ya. Kalau maksudnya benar maka kita terima. Bukan masalah pembagiannya ya. Enggak dibagi juga enggak jadi masalah. Yang penting ente jangan nyembah kuburan, bilang. Ente bilang tauhid tidak terbagi enggak jadi masalah. Yang penting ente jangan nyembah kuburan. Yang penting ente jangan minta-minta kepada penghuni kubur ya. Kalau ente tidak setuju. Jadi saya ingat kembali, ini secara sederhana, pembagian tauhid itu hanyalah untuk apa? Sarana untuk mengembalikan tauhid yang tadi terpecah. Yang memecah siapa? Orang-orang musyrikin. Taib. Sampai di sini saja pembahasan kita ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjut pada bab yang pertama ya. Demikian saja mukaddimah dari saya tentang kitab tauhid. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bertemu kembali dalam bahas masalah tauhid. Gimana? Ada pertanyaan atau tidak? Azan dulu aja kalau azan. Belum. Silakan. Kalau ada yang mau tanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dekat Kiai Slamet enggak? Dekat Kiai Slamet enggak? Kenal Kiai Slamet enggak? Katanya di Solo ya? Tetangga Kiai Slamet tetangga? Oh. Pernah jabat tangan enggak dengan Kiai Slamet? Oh, tidak pernah. Alhamdulillah. Kalau pernah saya suruh bertobat kepada Allah. Silakan. Jadi makam orang tua kami pada tahun 70 sudah dibangun dengan nisan yang cukup mahal waktu itu. Kemudian dicor semakin tinggi. Jadi kami mohon saran karena kami sudah tahu hukumnya haram. Jadi saran kami mohon saran karena sudah dibangun tahun 70 apa itu harus dibiarkan sudah lama atau dihancurkan? Kalau ternyata ya Bapak mampu untuk merubah, untuk meratakan ya kuburan tadi tidak ditinggikan sampai tinggi sekali dengan yang mahal, dicor, sebaiknya diratakan, sebaiknya dihancurkan. Kalau menghancurkan nggak usah bilang-bilang, ya diam-diam datang kemudian oh ini saya pingin sesuai dengan sunnah, sudah suruh orang berapa kerja selesai malam-malam bauir selesai pulang sudah gitu, ya. Anda tidak perlu, karena Anda sedang menjalankan sunnah ya, tidak apa-apa, nggak jadi masalah. Kalau dikhawatirkan timbul kemudaratan, menjadi pusat perhatian banyak orang, yaitu harus ditimbang lagi. Karena tidak boleh kemungkaran dilakukan dengan menimbulkan kemudaratan yang apa? Lebih besar. Tapi kalau ternyata kemudaratan tersebut kecil, ya tidak jadi masalah, maka bongkar saja, nggak jadi masalah. Apalagi Anda yang berhak untuk membongkar, itu kuburan orang tua, ya nggak jadi masalah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya oleh karenanya banyak ahlul bidah yang begitu benci kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tatkala memiliki kekuasaan, maka beliau meratakan kuburan-kuburan yang ada di Baqi. Dulu banyak di Baqi kuburan yang tinggi-tinggi, yang orang beribadah di situ, ke sana macam-macam. Akhirnya diratakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sehingga seperti sekarang, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ahlul bidah benci kepada beliau ya. Karena tempat mereka nongkrong dia apa? Diratain oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tapi ada lagi yang bertanya? Saya persilakan. Silakan. Saya ingin pertanyaan orang Arab. Orang Arab mana enggak tanya? Yang orang Arab dulu.
Orang Arab mana? Orang Arab? Orang Arab? Iya, bertanya. Iya, pertanyaannya apa? Terus? Hmm. Orang-orang yang ziarah itu saya lihat toko itu sebelum diapel itu tuh orang yang itu suka nanya ke saya, Mas kalau mau ke makam apel itu gimana? Oh gitu. Itu kalau saya ngasih tahu itu kan termasuk katanya kan ada orang di toko suami istri gitu ikut terus si istrinya bilang apa namanya tiba-tiba nanya ke saya bener kan ya Mas kalau misal minta ke orang itu kuburan itu kabulkan saya itu bingung. Jadi beliau mengatakan ada orang yang beliau tinggal di Surabaya, punya toko ya. Sering ada orang ke situ minta-minta ke penghuni kubur di sana ya. Kemudian terkadang nanya, Mas, kuburannya di mana toh Mas? Repot. Tunjukin atau tidak? Oh ya di situ. Kalau tunjukin kena dosa atau tidak ya? Karena mau minta di kuburan. Kemudian beliau tanya lagi, ada 2 orang pernah datang ke toko beliau. Kemudian istrinya mengatakan, Mas benar kan kalau minta sama penghuni kubur dikabulkan kan? Bayangkan, kesyirikan yang sangat jelas. Terus kata beliau, saya bingung jawabnya. Jangan bingung, bilang haram. Itu syirik, tidak boleh. Jangan bingung, syirik. Aku ini wong Arab bilang gitu. Itu syirik gitu bilang. Tidak boleh ya, nggak boleh. Ya akhi, dakwah terhadap tauhid itu dakwah yang paling besar pahalanya ya. Oleh karenanya antum mengingatkan orang tidak terjun dalam kesyirikan itu pahalanya besar. Maka jangan pakai masalah ini. Antum bilang, oh mbak itu syirik, senyum-senyum, gak usah teriak-teriak ya. Itu syirik, haram, bisa menjerumuskan dalam neraka jahanam. Dengan halus-halus ya. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ya akhi, minta ke kuburan akhi, ini musibah ya. Dan orang datang minta penghuni kubur. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya waktu di zaman Syekh Abdul Wahab, tatkala orang-orang datang ke kuburan Zaid bin Khattab, minta kepada kuburan Zaid bin Khattab, Syekh Abdul Wahab itu tidak bisa langsung membantah mereka, tapi dia dengan cara hikmah dia berkata, Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Dia keraskan suaranya agar orang-orang kaget untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu dia sudah punya kekuasaan dan wajib bagi orang punya kekuasaan untuk mengingkari kemungkaran, maka dia ratakan kuburan-kuburan. Dia ratakan kuburan-kuburan. Jadi kalau bisa nasihati ya, kalau bisa nasihat. Jangan pekewo-pekewo. Jangan pekewo-pekewo. Taib, ada lagi yang bertanya yang sekarang selain orang Arab boleh? Silakan ya. Oh iya, silakan. Antum mau bertanya? Saya enggak dengar, tolong maju ke depan. Kebetulan modal saya itu rupanya ada kuburan dengan tidak boleh salat Jumat. Apa masjid? Apanya? Rumah kontrakan saya. Oh. Dan itu persis di depannya itu kuburan. Arah kiblat kita yang ke sana. Jauh enggak dari rumah? Persis di depannya. Maksudnya depan mana maksudnya? Depan rumah kontrakan saya. Enggak, kok dari kamar Anda sampai ke kuburan berapa meter? Berapa? Enggak, ada jalan enggak yang memisahkan? Ada jalan. Oh, kalau jalan enggak jadi masalah. Yang kata Allah tidak boleh langsung depan. Tapi kalau sudah ada jalan, sudah terpisah, orang sudah tahu ini bukan areal kuburan, maka itu enggak jadi masalah. Kapan areal sudah terpisahkan, maka itu tidak jadi masalah. Dilarang kalau langsung depan kita, orang tahu itu kita sedang sholat di hadapan apa? Kuburan ya. Saya dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan waktu Anas bin Malik sedang sholat di kuburan, tiba-tiba dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar berteriak, "Ya Anas, al-qabr al-qabr. Ihdharil qabr." Dia mengatakan, "Wahai Anas, hati-hati ada kuburan, ada kuburan. Al-qabr al-qabr." Anas salah dengar, dikira al-qamar al-qamar, bulan-bulan. Maka anak saya pun lihat ke atas, bulannya ada apa? Ternyata kata Umar al-qabr al-qabr. Hati seperti seakan-akan Anas lagi ada ular di situ, saking mengerikan bagi Umar. Itu bahaya. Maka Anas pun berpindah. Jadi tidak boleh sholat ke arah kuburan, tidak boleh juga sholat di kuburan ya. Oleh karenanya kalau sudah terpisah dengan jarak, ada jalan apa lagi, maka ini tidak jadi apa? Masalah. Kalau arealnya sudah terpisah, enggak jadi masalah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir. Yang gabungan antara Arab dengan non-Arab, angkat tangan.
Enggak ada. Kalau enggak ada sampai sini saja kajian kita ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.